kasus perceraian di Kota Padang itu meningkatnya luar biasa. Bahkan berita nasional juga merilis ada 100 janda per hari di Padang. Memakai kato ke orang rumahku pada lu. Supaya hatinya jam pecah lo. Kalau buruak dibuang joetongan. Kok elok nem buruak dibuang joetong kok japui je mau pakai. Fenomena hari ini. Setelah Hamak meneliti 79 orang ijok kabul yang datang bulan. 3 bulan dikandung ayah sebelum jatuh ke rahim ibu. Buruak jo bayaklah tasure untuklah surah surang-surang. Kita na utang menapati. Baalai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita adalah fenomena kian banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kota Padang maupun juga Sumatera Barat. Nah, bagaimana posisi kejadian seperti ini kita lihat dari perspektif adat dan budaya Minangkabau. Bersama saya sudah ada tokoh narasumber yang luar biasa, Mak Kati, yang disebut dengan nama beliau adalah Musra Darizal Kati Rajo Mangkuto, akrab disapa Mak Kati. Mak Kati, Ya. Bagaimana kabar Mak Kati? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Pagi kau mulai agak cerah. Cerah. Saya perkenalkan lebih jauh, Musra Darizal Kati Rajo Mangkuto atau disapa dengan Mak Kati. Beliau adalah seorang budayawan, seniman, dan pengajar kebudayaan yang tak hanya di Sumatera Barat dan Indonesia, melainkan sampai mancanegara. Mak Kati dikenal sebagai pemerhati budaya dan adat Minangkabau. Pernah menjadi dosen tamu untuk University of Hawaii, Manoa, Amerika Serikat, dan Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan Malaysia. Nah, di samping itu juga banyak karya beliau bentuk buku seperti Pantun Minang dalam 2 bahasa, baik bahasa Minang maupun juga bahasa Indonesia. Termasuk juga berisi randai-randai, naskah randai pilihan. Selain itu, siapa sangka juga Mak Kati juga seorang aktor, pemain film. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, terakhir yang ini yang menarik adalah beliau juga seorang pemain di film Onde Mande yang juga dibintangi oleh artis nasional seperti Jajang Cenur, ada Yose Rizal Manua, dan aktor lokal Yusril Katil ya, Pak? Iya, Yusril Katil. Jangan lupa Onde Mande ini akan tayang di bioskop se-Indonesia pada 22 Juni tahun 2023. Luar biasa nih, Mak. Alhamdulillah. Mak Kati, Ya. kami tersentak juga beberapa hari belakang ini kasus perceraian di Kota Padang itu meningkatnya luar biasa. Bahkan berita nasional juga merilis ada 100 janda per hari di Padang. Dan perceraian itu lebih dominan juga karena gugat cerai dari perempuan. Bukan talak begitu. Pertanyaannya Mak Kati, dengan meningkatnya angka perceraian ini, apa sih yang bergeser dalam peradaban kita sekarang, Mak? Kalau kita menjawab pertanyaan seperti ini kan agak rumit juga menelisik satu persatu. Karena banyak persoalan. Tapi tentu saja kita akan melihat lebih dulu dalam fatwa Minang, 3 bulan dikandung ayah sebelum jatuh ke rahim ibu. Buruak jo bayaklah tasure untuklah surah surang-surang. Kita na utang menapati. Artinya apa? Sebelum masa perkawinan itu terjadi, si perempuan akan disiapkan pemikiran segala macam tindak tanduknya setelah dia bersuami oleh ayah ibunya. Termasuk tambahan dari pamannya sendiri. Sebagai mama dalam bahasa kita, kalau bahasa Indonesia paman ya. Tapi dalam bahasa kampung kita adalah mama. Begitu juga yang laki-laki. Si laki-laki akan disiapkan bebek dan bobotnya oleh ayah ibunya sebagai landasan pertama, baru tambahan dari mamanya sendiri. Jadi inilah yang kalau Mamak lihat hari ini tidak terjadi lagi pada generasi-generasi, katakanlah setelah tahun 96 sampai sekarang, ini sudah jauh berkurang. Persoalan mempersiapkan pranikah anak-anak itu sendiri. Dan itu banyak sekali kasus di dalamnya.
Artinya nilai-nilai selama ini yang dipertahankan oleh orang tua-tua kita ini terabaikan. Kenapa terabaikan? Karena mempersiapkan bebek dan bobot dalam menjelang perkawinan. Salah satu di antaranya, dulu mungkin pernah juga kita bincang-bincang sedikit selintas, persoalan hari hijab kabul. Hari hijab kabul. Bukan hari pesta. Ya. Kalau hari Pernikahan. pesta terserah. Hari hijab kabul. Hari hijab kabul kalau awak merujuk ke kitab Arius Palakia, itu sangat penting dilakukan. Hari apa Iya, Mak. untuk bernikah itu yang lebih. Baik, Mak. Tadi Mak juga menyebutkan bahwasanya kalau dulu persiapan pranikah itu ada peran orang tua, ayah, ibu, dan mamaknya. Ya, Bagaimana mempersiapkan bebek bobot ya. pasangan. Dia apakah dia sebagai istri atau sebagai suami nantinya begitu. Ya. Nah, belakangan itu sudah tidak ada lagi atau menurun. Mak, kira-kira Mak, seperti apa pengisian bebek bobot ketika masuk-masuk saisuk itu, Mak? Apanya yang disimak? Kebetulan Mamak kawin tahun 75. Jadi masih merasakan Ya. persoalan awak dibawa lalok di ayah. Jodoh lalok kok. Odeng kau ngecek-ngecek. Sampai seperti itu, Mak, ya? Iya. Sejauh itu ya. Akhirnya awak lalok di lantai, lagi pakai kasur, abak di dipan, Ya. dipan pembujangan namanya di Ya. rumah bako tuh. Itu mau tahu tuh. Kok kawin misalnya nah. Tekaiko umpamanya. Pastikan hari istri yang tuh nyo sedang berhasil dari bulannya. Ya. Pastikan itu. Sebab itu jadi bumerang nak. Orang nan kawin kalau harinya datang bulan itu ketua ayah. Berarti kan ndak ketua buku tuh dah. Ya. Ketua ayah. Ya. Itu pastinya beko paling tidaknya cakaknya sekali 3 hari. Atau kehidupannya agak meleset seketika ekonominya. Itu pasti ditanggung oleh anak. Jadi akhirnya ya bertanya mana walaupun amak ndak bisa bertanya ke calon istri langsung, itu disuruh adik pai bertanya hari nikah nanlah ditentukan tuh. So tanyakan ke calon kakak kau tu belah. Lai sedang berasiahnya tuh. Sampai ke situ detailnya orang gaek sesuak menjagonya itu. Sebab madu orang naningin anaknya merit ketika sudah kawin. Ya. Tidak ada surang Allah. Tidak ada orang tua yang menginginkan itu, Mas. Satupun orang tua. Tidak ada satupun orang tua. Nah, kalau awak lihat fenomena hari ini, kok tidak ada lagi kok. Oke, itu teknis, Mak. Terus Ya. juga dalam menghadapi berkomunikasi dengan antara suami istri, saling menghargai, menghormati, itu juga diajarkan, Mak. Oh yalah. Nah, seperti apa tuh, Mak? Bayangan masa lalu Mak tuh gitu kan. Agak salah sampai ke umpamanya. Maka ayah mak selalu mengecek di dalam kata nampe untuk perempuan. Ya. Kata bundo, kata nasihat. Kata mandeh, kata ajaran. Kata padusi, kata memacah. Kata anak, kata mengadu. Ikut diajar kok, di ayah. Wih, dalam maknanya, Mak. Nah, kata padusi, kata memacah. Nah, kalau umpamanya orang pulang ke raja pukul 5, mencari angka kita nampak kasiak jo kereke tonggo, nampak lo simin dalam rumah orang. Kalau menangui pada siang, ketika nyo basobok jawang dalaman, si tuti lah kan membuat pagar tinggi lo agaknya dah mungkin ke dalam rumah awak. Pecah ndak tiang? Pastilah Pak, tentu rusak. Kau gaji awak gaji orang tukang, gaji bakuli. Awak kata itu tuh kan 7.000 sehari baru. Iya. Gaji bakuli itu ndak kemungkin dah. Tapi kalau nyutuka bahasanya, dah, pitih nan udah agih tiok pakan kau dah. Awak coba menyimpan lah biasanya bayi mek-mek awak. Kau lihat do tambahnya udah bisa. Kau indakna ke tengah 2 meter, gak 1 meter awak baiknya pagar awak. Batuka bahasanya sekali. Ketika nan tadinya kecian hati awak pecah, gundah, bisa agak ndak baban nak itulah negau kecil anggaran gaji dan saya 7.000 Itu tadi. secara ekonomi, Mak, ya. Iya. Penghasilan seorang suami. Iya. Baah istri menyikapinya. Baannya menyikapi dengan harusnya katonan malo Iya. pantas kenyo nyo keluarkan. Kok pai subuh pulang malam, nambau pai tuyu keluar pulang lihat. Iya. Ndak ada pitih bawa. Sampai kalau lah itu kini nan fenomena nampak dama. Ketika dia geh pitih 500 seminggu dek lakinya kalau yaman.
Kalaulah tata bentuk itu. Ya, Tapi ya. ketika 200 atau 300 Ya. nya cakap kan. Ketika dia 3,5 juta setengahnya udah cakap dah. Ya. Malah nyelipik saya pitih tu dah pitih masih simpan lah. Langsung masukkan kalau cikecek dalam lemari. Ndak nyotanyo nasa pitih begitu naifnya. Iya. Salah satu kajian amak sempat berdiskusi ringan dengan Buya Hamka di mobil ketika beliau pulang. Buya Hamka, Mak. Iya, amak sobok di tengah 2 hari itu. Masyaallah. Iya, ya. Apa diskusi, Mak? Jadi menarik nih. Ya. Ya agak salah sampai sesuai je cerita abak. Umpamanya kok sakit-sakit tangguang nak. Memakai kato ke orang rumahku pada lu. Supaya hatinya jangan pecah lo. Dan tolong lo aja orang rumah hang tu kok sakit-sakit bananya nanawa. Kalau kamu ambil nasi ke pariwaknya, tutup pintu nak. Kau nak kerja orang laki-laki kau. Oh, itu mana, Mak? Sampai kini. Tata etika. Etika berumah tangga. Dia si anu. Kan terkait lo panjang lo persoalannya. Dah tekanan, Mak. Kok bini ala penghasilannya lebih, suruh lakinya sama. Itu Mak ya. Masih itu Mak ya. Iya, memang mak kalau lari ke situ. Menjamur di luar di pagar halaman. Tuan Allah, sampai menyapu halaman laki. Barakan naifnya pula pikir. Ketika amak telisik, amak pernah mendengar cerita beliau nampal yang senior, dan amak kagum jinyo. Angku datuk datuk pengulu bahasa. Datuk Palimo Kayo. Buya Datuk Palimo Kayo orang nan ahli adat bahasa di sarak bahasa di kita bulah. Iya, Mak. Amak pernah anu ujinya. Salah satu fenomena itu dari untuk rumah tangga itu pitua Minangku kan sangat perlu. Iya, Mak. Apapun yang dibuat di rumah tangga musyawarah. Banyak nan dibuat untuk namburuaknya, banyak dibuat untuk naneloknya. Segala sesuatu tu bermusyawarah. Ndak perlu mentang-mentang awak sedang memacik kini. Nah, balik ke persoalan nan diceritakan Buya aku tadi. Persoalan kekinian di zaman itu, ya, itu seluruh anak-anak kau tetap sedinasihati balik ke persoalan tu nilai-nilai luhur Minangkabau tu. Ketika lado tetanam pupuak tibo sudah tak buat hujan datang kok nak capek rueh bapangkek naik nak lakeh mengarang bungo padu singgomanya boleh lai iko dia aja lambe-lambe nak kalau duduknya di pintu duduk di jenjang nomor 3 andaknya kalau nyo ke bawah bana nak kalau di rumah bana kini kan ndak boleh duduk dengan tangguang tu salah satu. Kalau keceknya ia sudah tua berapa dia akan mengambil orang turun naik nah lain. Ya, ya. Nah, tapi tagak kalau kemari tangguang itu kan ya kemari pentang. Kemari pentang pitu adai kan. Dibuat runduk lah padi di parak ketik tumanggua, ada tua tumanggua, ada iduk kotak babudi duduk tagak kemari tangguang. Kan jadi siawa. Ya. Makanya ndak boleh duduk di tengah secara fisik secara marwah, apapun yang kita tarakarjuakan itu jangan tagak lo di tangguang gitu. Kalau lah tagak di tangguang lah sansai lo jadi tidak boleh awak tagak di tangguang. Jadi itu yang mulai gak memudar Mak ya, nilai-nilai komunikasi antara suami dan istri atau keluarga. Termasuk juga bermusyawarah. Kalau agak memudar rancak tuh Jan. Iya. Kalau nyamak ndak ada gini. Oh, ndak ada Mak ya. Sebab amak berjalan jo mahasiswa amak ketika amak masih diundang di Unan. Amak kan baransur-ansur mengamati itu. Tak boleh. Ajaran-ajaran itu dari rumah tangga tak boleh. Malah contoh almarhum kakak amak. Main randai tahun 63. Ke rumah mama. Randai rancak main kawannya kok di bawah beringin di kubu Karambi itu ada batang beringin dulu. Rancak main randainya. Iyo, tentunya jaliak ke amaknya. Kak amak akak wak kau jaliak ke amak kan? Ya. Pai lah jamak kau kau ndak jamak tu jo etek kau pai. Etek kau nyusuko nonton randai itu. Iya, Mak. Pai. Besoknya apa yang terjadi? 3 hari sesudah itu ke rumah mama minum kopi. Jadi kau minum nonton randai tak.
Lai, aja itunya. Ko. Itu nang kurang seketik. Kuah, nan sopan nanya. Jangan caliak saya mato saja nak. Itu dia. Niniak mamak kini menambah. Saya suat tu menambah. Lah ada ajaran dari ayah. Kini kalau awak caliak fenomena hari ini. Penghulu awak saya besar awak lepis. Malah besar awak Hawaii di halaman. Satu lo menyapu halaman bagai. Sarandah itukah martabat seorang penghulu di mata istrinya? Kan perubahan zaman, Mak. Hah? Toleransi cuma katanya kan. Aduna lebih menarik. Sekali ya kadang sekali tapi yang beralih ke orang. Tapi nilai tapiannya lupa. Secara filosofi nan tapian itu pangah. Pembasuh kan? Ya. Pembasuh badan, pembasuh kain, menyasah segala macam. Panghulu nan baru kini dek lah betuka gadang Gadang lah balega sekali gadang mati sekali gadang balega. Iya, Mak. Lah betuka kena lain. Laikolah. Membarasihan juga sipeknya. Ya. Sebab katonya ampek lo untuk awak nenek memakku ampek lo kato ko ya. Mangkonya dia mak langgam kato nan ampek nan tapek nan sering mak baca tu. Kato penghulu menyalasai kato alim kato hakikat kato manti semua lidah kato dubalang kato pandare. Kato ko ndak ampek deh ko. Artinya, Mak. Kato penghulu menyalasai. Apapun yang keluar dari mulut seorang nenek mama itu selesai hendaknya pemikiran warna menerima, selesai persoalan dan sedang dibincangnya, selesai hatinya melepeh lelok jo ikhlasnya. Kato penghulunya selesai. Kalau karui kan yang balik pulang dari rumah penghulunya berarti kan ndak penghulu lagi. Sidik tak beli amanah petanah kan ndak ada lagi. Pemimpin ya. Pemimpin, leadership Minangkabau itu. Berarti konsekuensi kapasitasnya harus mumpuni, Mak. Oh iyalah. Mangkonya dulu baca lihat. Kalau memilih kalau larian lo kakian. Iya. Laki pusako sepakai kaum. Saranji itu. Namanya kerambi tumbuh di matanya. Batu. Sama itu awak dan yang didapat penghulu hari ini kerambi tumbuh di matanya. Tapi dalam saranji kini kok para induk nado. Kalau barampe induanya anak naniko carilah tunih batuang di bukunya. Di batuang naniko katangkaya tunihnya rencak. Katangkai kue. Di batuang naniko katangkai ladiang. Batuang naniko katangkai pisau. Kau lu sabi. Awak kaum yang menentukan apapun yang akan di kerajaan di Minangkabau ko ndak ada doh. Saja dari rumah tanggo sampai untuk negari harus musyawarah. Kalau tidak musyawarah, kalau kan kadang. Demokrasi yang sesungguhnya ada di Sumatera Barat. Ada di Sumatera Barat. Itu pidato rektor melalui Hamak tahun 2011 pulang dari Amerika, maja terakhir. 7 bulan nama itu, kurang 2 hari. Demokrasi yang paling hebat itu di dunianya tangko ulobe itu. Ya. Adalah Minangkabau, tidak Sumatera Barat. Dia amak menyabui selalu membaca Minangkabau tadi. Adalah Minangkabau. Karena segala sesuatunya dimusyawarahkan dulu. Iyalah. Kalau elok, kalau buruk dibuang joetongan. Kok elok nem buruk dibuang joetong kok japui je mau pakai. Kan ada persoalan. Tidak akan ada yang demo-demo. Nggak akan ada tadi demo-demo, nggak akan ada bantahan-bantahan. Lah putih di Panghulu. Iya. Satu kato tu, Mak. Langgam kato nampe. Yang kedua, Mak. Langgam kato nampe nan dia tes sekali kato pusako. Kato pusako. Kato buek. Kato buek. Kato daulu, kato kudian. Sudah tu baru kato mendata, mendaki, melerang, menurun. Langgam nang ketiga, kato penghulu menyelesai, kato alim, kato hakikai, kato manti semua lidah, kato dubalang, kato penare. Langgam kato nancek lain nan untuk orang kaum ibu, kato bundo, kato nasihat, kato mandeh, kato ajaran. Kato pedusi, kato macah, kato anak, kato mengadu. Boleh dibuktikan. Mintu oleh ada je. Almarhum, Mak. Wakatunya adalah sempat beranak, bercucu. Nya. Alah. Ndak maja so karjonya lagi petang. Ya, cara duduk, cara mengecek. Tuan ndak ada kini ya. Ndak tak itu menyusuan anak. Makan kanak gadi, Wak. Walaupunnya saudaramu laki-laki, duduk tu jam kangkang. Iya. Sebab ada lu sumbang nambaleh sinan, lentuk laki-laki produksi. Walaupun pakai sarawaban nana, cara kini usah mengangkang kadang-kadang, ujian duduk di lonjang jambatan, jangan duduk di tempat nan tinggi.
hal-hal yang menurut hari ini mungkin hal yang sepele Mak ya. Sangat Tapi dulu sepele. menjadi perhatian yang serius bagi nenek-nenek awak gitu ya. Beberapa bulan lampau mak ke Pasaman. Kata lak mau. Sampai senior Dayat Sofia Trisni. Oh ya. Lebih 300 siswa, 200 lebih perempuan. Tidak surang Allah aja nam pandai baselo je ibu gurunya duduk rapat. Ketika mak singguang je itu, manggari sadonyo, batuka 5 minitnya. Sudah tu je lah baselo lo lihat. Padusi duduk baselo. Makna makan ke saya tidak ada lah. Mak, kembali kepada persoalan jando tadi Mak. Iya. Tingkat perceraian ini kan. Karena memang Dayat berpikir kalaulah dia bercerai, rata-rata ini kan pasangan usia muda Mak. Maksimal katanya 30 tahun itu. Berarti yang cara itu yang baru-baru nikah. Mungkin punya anak 1 begitu. Resiko kepada anaknya kan luar biasa Mak. Oh, Ada yang sangat. hilang sosok ayah atau Psikis. sosok ibunya begitu. Nah, dulu Mak mengatakan dulu tuh memang diagi pengisian bebet bobotnya. Dan teringi adalah konsep basurau Mak gitu. Ya, amak Itu yang hilang gini Mak. amak sangat setuju tuh. Hmm. Bahasa Nandayat pakai itu basurau. Sebab bara tahun lapeh ketika baba lihat ke nagari itu kan kembali ke surau, kembali ke nagari. Amak Iya. paling marutuak nanti amak tu. Hmm. Ke nagari kama awak ka baliak. Ke surau kama awak ka baliak, awak lah baliak dari surau. Iya Mak. Hmm. Basurau. Basurau ya. Sangat suka mak kalimatnya tu. Basurau ko manga kau. Dari 5 sampai emak baraja sejak ketik. Lima Tahun- surau? I- 5 tampe? 5 tampe, Oke. ampe surau. Oh, iya, iya Mak. Di tahun 59 Julang Baraja Sile bok tantara tu. Hmm. Di tantara ko nyo jinak-jinak dek guru sile awak. Kami kawan-kawan ni lah pikir kami latihan randai siko. Ya, ya, ya. Boleh. Kotiko tantara ndak do kami latihan sile. Kotiko tantara masuk sile ko kami dendangkan sambil berandai. Hmm. Iya, iya, iya. Tibo tentara ko pikir dendang duit sekali. Pai tentara ko dendang mati kami silek. Itu tahun 59. Sampai lalu kalau ingin bercerita ada jo senior sekian kali senior dati awak jo gaek-gaek tu. Iya. Itu kami kesuruh wongui namanya. Itu cerita. Kalau ingin baca itu mengaji talempo, pitua adai, pidato adai, barandai, itu surau Subarang namanya. Nampunya Datuk Rangkai Bunsu. Beda lagi surau ya? Beda lagi suraunya itu. Kalau untuk mengaji Al-Quran, itu surau baru namanya. Asa katanya surau baru lah. Sebab di situ ada surau Kamba, surau Gadang, untuk perempuan, surau baru untuk kami laki-laki. Baraja cerita Nabi Bacuku, baraja mengumpul Al-Quran menjadi Qur'an, menjadi Al-Quran. Segala macam itu setiap hari Kamis. Hari Kamis paginya mengaji makna di Surau Putih namanya. So mengaji makna selaki-laki pada situ mudah. Kalau pemula tu menyimak selalu. Ya. Cari Al-Quran kau nyimak tu apa yang dibaca orang. Seluruh patang Jumat, hari Jumat malam di Surau Baru itu jo aku tadarus. Jadi sadonyo tu agak salah nan maja mak bahasa luar coba dendang ayah mak. Laki mendekete awak ayah rangkai. Mula mariang dendang-dendang lah si kuah. Ba ago ya, ndak ba age do awak di petandang kan surau dang ko. Baraja badendang di surau. Baraja pidato adat di surau. Baraja silek di surau. Artinya segala ilmu pengetahuan di surau ada PN. Di surau mak ada PN. Baguru, baraja, bermasyarakat di surau. Malah, Mak, apa nilai-nilai prinsip pengajaran yang membentuk karakter mak di surau itu, Mak? Boleh sampai sih, Mak? Disiplin atau tanggung jawab atau tahu jo diri. itu salah satu di antaranya. Itu Ah. tetap diagih dek nan senior-senior Ya, awak. ya. Tapi nan tidak kalah peralunya nan nama langsung ada PN. Kesawahang betang ya. Yo wan. Bapangan membaca tu ndak tak itu membaca tu. Oh. Ampe tunggu ambiak kau Maria baleh timah baliak nan ampe tu ranjak kau kelawang macam. Ndak sumarang di longkang tu. Sampai ka membaca adi surau dah PN. Bago gak kunyang lah doang. Joang pupuak.
Nggak ada cik ayam saya kira nyuan. Anak amuah itu. Jamu cik ayam tuh cik Jawi itu dulu. Kampangan dia tempe lawe-lawe. Tuh ya gini. Hah? Tuh yang nggak tuh gini. Iya 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 iya. Jadi hal-hal kecil. Teknologi pertanian itu lah nyajian orang tua ya. Malah kan amak baca tadi. Lado tertanam pupuk tibo, sudah terkabut hujan datang. Nak capek rueh bapangkek naik, nak lakeh mangarang bungo, dapet di singa paneh pagi, lado di samun-samun nasok, lado bacamin-camin naik. Artinya apa? Kalau matahari wak sadang sinan, petak lado tu memalintang. Seluruh urek lado ko dapet di singa matahari hendaknya. Ya. Kalau membuju arah ke matahari, nyo dua urek nang pertama nang kada dapat di ujung sawahnya. Nang kamari ko lah kalam di daun kawannya. Iya. Sehingga enggak subur. Enggak subur. Enggak sempurna ya tumbuhnya. Jadi Jauh sampai ke itu, situ itu kami di ada filsafat kehidupan juga. filsafat kehidupan. Kalau kau menanam nambah kayu itu batangnya nak aja nari Selasa. Kan tak itu sih, Iya, Mak. Iya, Mak. Cuma apakah kini lai tidak basobok dia mak ledo ya. Mak, ya, enggak sobok, Mak. Masihkah pertanyaan besarnya, Mak? Masihkah ada Minangkabau itu hari ini? Nah, kan begitu, Mak ya. Bagaimana, Mak, mencari Mak? Apa dan apa yang mesti Mak lakukan, Mak itu? Iya kalau amak mencari ya. Amak kan punya FB kan? Facebook. Ya. Nah, ini orang tua yang gaul pakai Facebook. Aku no Mak Facebook, Mak. Iya nan untuk aman chatting kemanakan baru kuah. Lah Ilmu pengetahuan, Mak. amak bari ke petang masalah padirang singkara disabik tinggalan mudo disabik narang bungo tanjong. Kok mai ada jasara bahkan badan lah bakeh rang batanyo kalangi tuah membubuang. Lebih 200 orang bertanya apa maknanya ke Mak. Itu, Mak. Oh, adalah paham nama, seketik-ketik saya, Mak. Lebih 200 orang ikut kesalahan kalian dididik di rumah tangga Jawa Bahasa Indonesia. Langsung situ Jawa Mak. Kesalah kalian dididik Jawa Bahasa Indonesia. Ibu kalian tidak pernah baca buku. Amak menemukan 2 buku di Eropa, Amerika. Mendidik anak yang terbaik itu dari 0 tahun sampai 7 tahun atau 7 tahun 3 bulan dengan bahasa ibunya di mana dia berada. Kini kalian dididik ya bahasa tidak jelas. Udah makan kamu. Iya. Kami ambil lah di meja dulu ya. Iya. Iya. Bahasa ibu. Ya. Jadi amat sangat menarik beberapa tahun lampau keluar nomenklatur dari kementerian atau dari presiden. Itu kan ada pendidikan bahasa daerah. Undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, Mak. Undang-undang tentang termasuk juga 10 objek pemajuan kebudayaan bahasa daerah. Bahasa daerah. Amak miris mana Mak ketika dijawab dengan gubernur kawan-kawan dengan keminangkabauan. Dari magolahnya beraja. Apakah bahasa daerah itu tidak Minangkabau intinya? Sakitnya dia Mak tuh. Marumuak di dalam. Berarti orang tidak akan mengerti juga bahasa daerah. Karena nilai raso berbeda, Pak. Berbeda. Bahasa Ya. Indonesia dengan bahasa. Tidak usah raso dulu. Penelitian. Oh ya. Amak berkeliling habis dana pribadi 22 juta. Keliling Pulau Jawa. Indak ci Allah jo di Pulau Jawa itu 33 hari itu ya. Membawa kompor kami. Oh. Luar. Iya, Mak. Ya, Mak. Membawa kompor. Andak surang Allah jo orang di sini nama membaca bamko jo bahasa Indonesia. Di Jawa tuh dengan nang kini nang kononya aja anaknya ya. Nggak perlu di nyodo ada orang Indonesia Minang situ, ada Kalimantan situ, ada Bugis. Pakai bahasa daerahmu. Pakai bahasa daerah. Orang nanti sekolah situ harus pandai bahasa daerah orang lain. Kalau ikut dia mak titik awal. Harus identitas Minangkabau itu harus bahasa daerah balik. Kalau tidak nak mengerti itu, lebih 200 nan batanyo di FB mak tu apa tu mak? Betul, Mak. Mengawal. Itu yang mesti awak rawat lagi, Mak. Dirawat lagi itu. Amak kau dapat balian nomenklatur tu. TOT gurunya. Nam pandai berbahasa Minang di lokal. Tadi lah ada kebijakan dari Petinggi Sumatera Barat. Seminggu sekali harus bahasa daerah kan suku penawak tu.
Tapi sampai kini tidak ada loh. Misalnya paripurna di DPRD itu satu waktu sekali sebulan tuh pakai bahasa Minang, Pakai bahasa bahasa Minang. daerah. Iya. Di Jawa Tengah buat seperti itu, Pak. Iya. Dan petik itu rapat paripurna pakai bahasa Jawa. Begitu mereka bangganya menggunakan aset daerahnya dalam bentuk bahasa. Betul. Yang hari ini tidak terpikirkan bagi Pak. Kalau lainnya anjuran dari pusat tuh mah disuruh Ya, berbahasa ya. daerah, nomenklatur pemajuan kebudayaan. Kembalikan bahasa daerah Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Wah, itu Yang kunci. dimulai dari aktivitas pemerintahan daerah sebagai contoh tauladan bagi masyarakat. Kalau itu terjadi itu amat sujud syukur ya. Masalah. Sujud syukur sama kelantai. Kalau menjadi sebuah aplikasi dari para pengambil kebijakan di Sumatera Barat, bupati wali kota segala macamnya kok. Kalau terjadi bahasa daerah seorang-seorang tuh, sujud syukur sama. Begitu pentingnya, Pak. Sangat penting. Apa yang hilang kalau seandainya tidak pakai bahasa daerah dalam membahas suatu topik, menggunakan bahasa lain misalnya? Kenapa, Mak, begitu terlalu sensitif terkait persoalan ini? Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Minang kan sulit menjalehan. Kiro-kiro misalnya sebenarnya, tidak bisa ditranslate langsung. Ya, ya. Ada Kalau paku kacang belimbing tempurung lenggang-lenggoan bawa menurun ke Seruaso. Lekuk pakis kacang belimbing. Iya, betul Pak. Beda Pak ya. Apa arti kan ya? Iya. Kalau paku dalam bahasa Indonesia untuk atok. Paku dalam bahasa Indonesia atok. Iya. Tapi paku Jawa itu sayu. Sayu. Salambi kau. Paku, tolong ambil paku Pak anak ya. Iya. Ambil paku untuk menokok Iya. dan anak Pak. Padahal lamanya minta paku sayu Salah satu lah kalau daerah. terjadi hari ini Bali ya. Cik bahasa daerah saja. Kalau iyo disempurnakan menjadi aplikasi di tengah lapangan, baik di rumah tangga, pranikah yang Dayat Mangkasuit tadi, begitu banyaknya gugat cerai. Amat juga meneliti. Dari 100 perceraian di bawah 6 tahun sang enek lah 6 tahun paling tingginya. 100 di bawah pergaulannya 6 tahun laki bini. Gugat cerainya 100% perempuan. Oh, perempuan yang minta cerai. Minta cerai menggugat ke kantor pengadilan agama. Kalau dulu kan talak. Talak. Jo taliak talak. Ya. Atau Ini idah. kan fenomena yang tak balik-balik ya, Mak. Lah kan itulah. Ikut menjadi persoalan. Gugat cerai 100 nak perempuan nak. Ya. 79 ni jok kabulnya datang bulan. Itu ya Mak nyomok sebut tadi itu ya. Iya. Masalahnya ada cik ya. Kadang-kadang sebahagian kita hari ini beragama kan pemudah-mudah. Apa pemudah-mudahnya? Orang perempuan kau kan boleh berwakil. Nyo ndak harus hadir di tempat nikah kalau nyo sedang berhalangan. Ya. Tapi kini generasi hari ini ndak memikirkan iko doh. Datang bulan ndak datang bulan nyo harus hadir di situ. Nyo bergaya di situ, selfie di situ, segala macam di situ. Satu, nan kedua kadang-kadang induk kau kata lo. Alun tentunya balaki bini lah barawak jo kain salai nang jarang. Padahal lo jujur aja le. Ya. Pak Kuwa kadang-kadang lupa lo katanya. Pasuruh lo membaca astagfirullahalazim asyhadu la ilaha illallah. Beri maaf mayat. Baik Islam kan ulang mah. Kenapa baik Islam kan ulang? Karena selama ko nak bujang jo nak gadih ko hanya agamanya terbawa oleh ayah dan ibunya. Ketika nyo akan kawin dengan seseorang, tu di saat nyo jok kabul tu hubungan ayah putus dalam artian tanggung jawab dosa pahala. Ke suaminya. Nyo si suaminya lah. Nan membaca akad khutbah nikah itu kan ayah nan sebenarnya. Dia ayah nak pandai. Dan kuali. Angku kali di zaman Melanda. Nagari Merdeka menjadi angku kali sebahagian nagari. Sebagian memakai angku kali juga. Tahun 68 dicabut kuku angku kali ko dek Soeharto kan. Ditukar jo Pak KUA. Cik-cik sampai tahun 70 sekian selesai seluruh Sumatera Barat, seluruh Indonesia barangkali Pak KUA saudanya.
Pak Kua tuh kadang-kadang tidak lolos amal ju ilmunya di tengah masyarakat. Anyo nama macam kotubah nikah anak wa. Buliah tanyo jo dalimi mantan kadepak lamo. Tahu. Pernah salah seorang Kua berhenti dia tuh. Salah satu saksinya mak. Capek setengah kau rampek nikah nurang nikah. Wow. Kerja target, kerja tayang, Mak. Kejar tayang. Pukul ampe amak sudah sampai angasa di salah satu daerah Kota Padang kau. Anyo duduk di lapau mak kasinggah lo minum kopi ke lapau tu. Mencari nomor BT ya di zaman itu, di zaman Dalimi itu. Ko mistinya ko kemari Pak Kua tu. Anyo nama nikah nurang ampe tayang tadi. Amal jo ilmunya ndak lolos di tengah masyarakat. Anyo nama macokon ketubah nikah nawa. Tagaduh pikiran sekali. Kemudian hari ini kata-kata panjawe ijab jo kabul tu batulis di mejayan. Ndak ikonya membaca roya, beri maaf sama. Kalau ada para ulama yang ndak setuju sama biasalah. Mestinya jo hati membaca kuah. Aku ndak baca. Hai Polan, aku nikahkan anak kandungku Siti Fatimah dengan engkau maharnya seperangkat alat tunai. Ya, aku terima menikahi anak kandung bapak Siti Fatimah dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Munculnya jo nanti sore saya jo matonya nan satu macam hati ndak satu. Nang kajian kau ya, hati kau sampai iman, kau kajian tasawuf. Nang jantung sampai ilmu. Jadi si hati kau jangan lain-lain nah. Fenomena hari ini. Setelah Hamak meneliti 79 orang ijab kabul yang datang bulan. Ternyata memang menjadi konkret apa yang Mak sampaikan tadi itu. Iya, Jadi kau yang datang bulan jangan diselenggarakan. Jangan. Ijab kabul. Majukan. Boleh tanya. Anak randai pelitunya lo. Banyak orang yang tahu, Mak. Kalau kata orang lain karena persoalan CLBK kan, cinta lama berseri kembali karena Reni Rooney gitu kan. Tapi hati kolbu tu mana yang mengecek kalbu. Ndak pul. Ada salah seorang anggota Dasro Jambak. Pelitunya lo namanya. Namanya Jun. Iya, Mak. Adiknya si Andi. Siapa namanya? Ya Andi lah, boleh kata kakak si Andi. Sudah nyetik wadi nikah, datang ke rumah. Ke Kurau. Dia mak, basobok na nama kecil itu mak. Baru berasia orang rumah desa Ontakuro. Baka mak. Nggak ada yang panik loh. Lai tentu dia rumah Pak Kuah. Lai, japuitnya Sanjoko sudah datang ke rumah malam. Sudah isya. Ulang kiat nikah dia. Imbau sekawan dua nak nan lai rancak sembayangnya di lepau, bawa ke rumah pergi makan. Talu boleh saya makan jadi mah. Tanyalah kan juga ke Kak Andi. Ulang lewat nikah ya. Ya. Bagu perlu ke Jawi lagi nyunyui yang anu. Kalau mencari bantu pada awalnya ndak pantasnya bagu perlu Jawi. Masalah. Seperti itu pengaruh ya, Mak ya. Ya. Apalagi kalau diiringi dengan mandi taubat. Tujuh bunga kembang, Mak? Iya, kalau di Jawa kan mandi kembang. Mandi kembang. Ya. Itu maknanya, Mak ya? Iya. Kalau di Minangkabau, bisu ke ijab kabul, sonjo ko kan diri dek neneknya, dek mandeh-mandehnya nalah menopos anaknya ke tepian, ke pincuran. Mandi lu nak. Mandi taubat tuh. Sudah mandi taubat, salat sunat taubat. Sudah salat sunat taubat, barunya duduk ke tengah rumah bagi hinai. Itu nama malam bainai namanya. Hakikat malam bainai mandi taubat. Begitu sakral sebenarnya, Mak ya. Dan entahlah. Kalau nyo terpakailah di orang kini ya. Kau 6 bulan pisah, cerai. 3 bulan selama gaduh. Aduh, ya. Kenapa demikian, Mak? Dari pemerintah memang tujuan berbangsa negara itu kan menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, bertakwa, beriman, berdaya saing, mandiri, Mak. Nah, itu dia dimulai dari proses pembibitannya, Mak. Kan gitu, Pak ya? Ya. Dari perkawinan begitu. Nah, ketika ada belum selesai tujuan itu sudah cerai, sudah pisah. Bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Menjadi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, Mak. Kan dalam konteks itu lebih luas, Mak. Ini bukan persoalan sepele loh, Mak, kalau Dayak melihatnya.
persoalan mendasar Kok sangat bagi penerus, dasar. Mak. Sangat dasar. Beri maaf mak sekali lah. Mohon maaf sekadang-kadangnya. Terlapeh dari akademis atau tidak kata para profesor kah. Syarat ampe puluh orang laki-laki bau mua ampe puluh sampai ke 50 akan mendakek ke istrinya ndak adun nanti laki macam bismillah doyan. Kau tanggung jawab dosa lah di lapeh ndak ya tadi jangan mandi tobat ijak kabu awak menentukan berdosa berdua laki bini kau. Akan mendakek ke bini mencari sebang tak buka kau nyala mambu sekian ndak talaki membaca bismillah. Ajaran anak mak terima tahun 75 sebaiknya menghampiri istri bahasa ongku kali kama. Sebaiknya menghampiri istri itu nak setelah salat isya karena awak lagi sedang beruduk. Itu mana adabnya, Mak? Itu mana nilai-nilai luhur nalamo tua. Kini jangan membaca bismillah baru dua lain baca bismillah sana tak laki dah. Kok jadi anak kah jadi si anak kah? Lai kah jadi sakinah waradah harap mau ada orang majan. Ada pengaruh, Mak, ya? Pengaruh lah ya. Barang sehalal-halalnya juga akad nikah, nyo kotori dengan haram, nyo ndak melakukan sesuatu ketika nyo akan bercampur. Nah, hal yang sepele bagi pasangan-pasangan muda ini sebenarnya. Sangat. Kalau diulang balik kaji-kaji saya suatu itu nala. Nah, kenapa, Mak? Apakah guru-guru seperti Mak Kati ini yang berkurang kini? Kenapa enggak, Mbak? Ya, kalau seandainya generasi seumur kami ini kan memang kalau dicuci pakai alat pencuci mungkin tidak bisa sebersih-bersihnya. Tapi bagi generasi kita, awak yang masih sekolah SD, SMP, maupun juga SMA, mestinya kan harus masuk muatan-muatan yang lokal seperti Mak katakan. Iya. Nilai-nilai kearifan lokal melalui kurikulum, Mak, gitu. Tapi hari ini kan BAM dihapus misalnya. Kearifan lokal kita itu tidak jelas siapa yang mengajarnya. Ndak jaleh. Tidak bisa diukur, Mbak. Ndak bisa. Itu yang kerinduan kita. Bagaimana memang pendidikan-pendidikan adat, nilai-nilai kearifan lokal itu memang masuk ke tingkat sekolah-sekolah. Kenapa di Jepang, Mbak? Di Jepang tuh teknologinya maju, tapi anak-anaknya tetap taat, disiplin melaksanakan nilai-nilai kebudayaan lokalnya. Disiplinnya luar biasa. Lai boleh mak pending stay. Nah, jadi Mak, boleh, Mak? Takana Eri Mefri nan Jombang pergi main ke Jepang. Ya, pernah dengar. Itu 20 hektar lebih lapangan luas akan dijadikan kota baru. Nan tagak di atas itu gedung kebudayaan yang sangat mewah. Representatif, pertunjukan segala macam, kajian-kajian budaya cukup di situ. Kebetulan mantan anak didik Amak Menteri Kebudayaannya, Saiji Morao. Wow. Amak menyelesaikan S3-nya di Sikojo Sile itu. Iya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Jepang hari ini. Iya. Ketika itu. Apa kinilah baganti. Ya, ketika itu ya. Ketika itu di zaman Eri Mefri bermain. Gimana ceritanya, Mak? Iya, alun-alun kota na lain, alun-alun gedung kebudayaan tagak dulu. Kok simbol Peradaban. Malah dia awak batele-tele tentang gedung kebudayaan ko, kejadian segala macam lo tadang terakhir ko. Baalai ya. Berkepribadian dalam kebudayaan, Mak. Iya. Identitas karakter bangsa anak negeri di situ sungguhnya. Sawana. Itu yang mulai roboh nih, Mak. Robohnya surau kebudayaan itu, Mak. Ini kopi, Pak. Kalau Anapi robohnya surau kami. Iya. Mak, terakhir, Mak, mungkin sesi terakhir. Apa mungkin pesan Mama yang mesti dilakukan oleh baik pengambil kebijakan pemerintah daerah atau juga mungkin masyarakatnya, Mak, gitu. Kamena harus memberi penataran ulang terhadap Pak Kua nanlah ditugaskan berdasarkan eselon untuk menikahkan orang. Oke. Salah satu penatarannya itu kok dapat amal dan ilmunya lolos di tengah masyarakat. Sip. Jangan bisa Pak Kua aku disogok. Baik. Itu satu. Oke. Dan kedua Pak Kua aku di zaman Pak Darwas jadi kanwil Depak Kamena. Amaklah mengaji sinayan
minggu pertama Mbak minta tanpa bayar tuh ke Pak Darwas tuh. Mengaji di situ. Amak baca persoalan ini ya. Persoalan ini jawab kabul, datang bulan, tidak datang bulan. Persoalan madu namo, segala macam. Akhirnya apa kecek Darwas almarhum? Ketika sudah situ, makati seluruh nama katik catuan tadi di dalam kaum ambo di pesisir mau lakukan. Tapi ketika ambo di Kemenak, ambo banyak lawan sih. Bangke banyak nan samu walaupun ambo sedang jadi ketua gini. Itu harapan namanya. Ya. Kemenak juga melakukan evaluasi lah. Evaluasi. Yang menikahkan orang. Kalau tidak mampu maja ada. Ini niat mamak lokal atau minta KLKM atau segala macam. Di saat pernikahan akan terjadi itu. Di saat aku screening, apa bahasa ini? Ya. Jadi selama ini tidak hanya prosesi formal memenuhi syarat begitu saja untuk mendapatkan buku nikah, Mak. Enggak. Tapi memang betul-betul didesain sebagai sakral di situ. Enggak dibaralek dan serius wak dah. Enggak, dibaralek itu kok datang bulan apa biasa lah. Balik banyak, iya. Terus di sisi kebudayaan, Mak, apa yang mesti pemerintah mulai di mana mulainya? Kalau menurut Mak banyak tempat mulai. Seandainya dululah Mak baca aja. Ya. 1.000 nagari je kelurahan. Kinilah lebih 1.000 kan. Ya. Awak harus TOT setiap nagari itu 2 orang. Seorang laki-laki, seorang pedusi. Guru-guru? Ndak. Kini ndak guru sodoyat. Pailah ke kampung-kampung, ndak mengarati anak-anak gini juga ada bahasa isyarat ko ledo. Dididik di negarinya itu bisa jadi tutor di negarinya seorang. Ya. Kok biayanya gadang kok ya. Di TOT kat 5 hari ketika nyelah mampu berdialog di kampungnya hanya lepeh lah. Walaupun gajinya sama aja gaji Pak Wali Jorong. Wali Jorong apa gaji gini kan? Iya. Mampu enggak tuh? Kalau ada kemauan mampu. Mampu ya. Kalau ada kemauan. Kuncinya political will kalau kami bahasa seperti itu, Pak. Baru di TOT lo guru pandai berbahasa Minang lagi. Sudah tuh baru revisi mata pelajaran. Revisi mata pelajaran kenapa? Sumbang nambah keluar di buku 2 baleh untuk pedusi saja. Iya, Mak. Dia mak dalam perguruan mak bersobo 6 baleh untuk laki-laki pedusi. Boleh kita diskusi. Mana sumbang 6 baleh tu? Iya. Boleh kita ber FGD. Kato nanampe. Hanya kato mendata mendaki menurun. Dia mak nan bersobo langgam kato nanampe. Ampe 6 baleh sedunya. Ado hak bapunyo ganggam untuk pundokan doang iko untuk awak laki-laki iko untuk umum ko malaria mendatang lagi. Baru diawali jo kata pusako. Kata pusako nama pasti Al-Qur'an ya, ndak ada lainnya do. Samu jamak bercerita hari ke petang. Aduh tambu alam dapat di nyoko aja. Kalau betulih jo lun tambu alam lai maaf. Kenakan beri maaf sama. Nambar aja tambu alam pertama ko Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu membaca alam nan takambang jadi guru tu mangko ayat Tuhan itu menjadi dasar ada kawiyah jo kauniyah jo. Cik menjadi Al-Qur'an dan cik menjadi alam takambang jadi guru. Kalau betulih ndak alam tu dojo. Oh. Salahan mak kalau salah mak sulit lah. Iya, Mak, iya. Namanya saya tambu alam. Tu ada tulisnya, kan ndak tambu alam tu. Terakhir, Mak, apa saran Mak nih kepada pasangan-pasangan usia muda yang telah nikah ini, Pak? Iya, Apa kepada remaja-remaji kalau bahasa remaja-remaji. Ya, Buya Masud Abidin. Iya. Kepada remaja-remaji. Pernikahan itu janganlah dianggap agak biologisnya saja. Pernikahan itu sakral. Dosa dan pahala kamu berdoakan orang, kamu tentukan di hari pernikahan itu sendiri. Kalau gagal kamu di hari pernikahan, selesai kamu. Selama-lamanya akan menjadi zina. Dalam mata masyarakat kamu halal berkawin dengan seseorang. Tapi di malam mata Tuhan, kalau pernikahan kamu nggak selesai, kamu akan zina selama-lamanya. Itu dia. Itu persoalan ekonomi gimana, Pak? Dari suami penghasilan rendah, istri mulai penghasilan tinggi misalnya. Penghargaan kepada suami mulai berkurang. Iya, Karena memang di awal tadi isiannya tuh yang isian kok kurang.
isian kurang. Kok kurang bana lah pencarian lelaki kau pihak. Kan ada bahasa dari induanya. Kok tibonyo pulang dari berjalan jo galak manihan jo. Kan ada bahasa pantun mak sawir. Kok luluah padi di malam jo dadak banihan jo. Kok rusuh banati di dalam jo galak manihan jo. Itu ndaknya seorang istri ke suami. Iya. Satu. Dan kedua kan pantun itu jo. Batu sirah ambil penembok semua dalam tansi. Barila-rila mengkoelok ibarat orang Jawa Bali. Artinya, Mak? Iya. Pihak nang kemampuan udah bantu kau kini ya kau. Kau lah naik lo gede cek lai. Lawa tambah tinggi. Kalau jadi ndak jadi babu dah dari rumah kau di kau. Kalau lah dibancang dari awal, selesai kan? Satu. Amak. 25 per tahun perkawinan kami. Setiap ulang tahun amak selalu plus minus. Dua di hari perkawinan itu, anan kurang gitu kuat tentang udah. Ada evaluasi. Evaluasi. Komunikasi. Iya. Dengan jujur. Musyawarah tadi. Musyawarah tadi. Ya. Dalam keluarga kecil kan musyawarah. Ya. Ago nem perlu ditambah, ago nem perlu dikurangi. Kok mencong atau lompek selama koko? Iya. Nah, bisa seperti itu, Mak ya. Satu. Nanti tidak bisa dikuranginya rokok. Ya kopi. Ya kopi. Mengurangi dalam bungkus untuk dirokok bisa, tapi diantian jangan. Itu minta mocinya ya. Iya. Iya, sejauh hal-hal yang kecil, Pak ya. Iya. Aduh, iya. Di kami baca dulu. Baik, Mak. Sungguh satu kehormatan bisa berdiskusi terkait persoalan nilai-nilai tradisi, nilai-nilai adat juga dibungkus oleh nilai ajaran keagamaan yang Mak sampaikan tadi, Mak. Mudah-mudahan menjadi informasi dan motivasi bagi kami terutama, termasuk juga kepada Ya yang boleh menonton. tambah stek salon itu tuh. Nah, jadi Mak, silakan Mak. Awak jangan masyarakat Minangkabau ini minimal para pengambil kebijakan. Ya. Jangan terperangkap jojo ajaran Singosari dan ajaran Belanda. Hah, apa tuh, Mak? Kan pacah kau madai jo kau kamu. Akhirnya Pak Kuan nak nama masuk orang adik ke dalam penasihat perkawinan. Dek saking hebatnya kan temuan teman Dayat Pramono. Dek saking hebatnya penghulu Saiswa, seluruh tambo, seluruh tulisan peninggalan ditulis di Arab Melayu. Kan saking agamais. Ya. Manuskrip ya. Ya kan? Ya. Kini orang awak ndak pandai menulis dari suuk ke kidal itu. Ya, Arab Melayu tidak salah gimana. Ndak bisa lah. Tidak belajar dulu waktu sebelum SD. Ya. Kini alif ditanya aku naat. Ditanya mbak kayaknya. Aku baca. Alum babari lah dikehnya bari. Kalau di zaman awak kan ndak. Alih duo di ate, anduo di bawah, induo di depan Sampai pulang ke Siro itu ya nyitu Pak. Sampai ke rumah Pak itu. Wadendang ini jalan. Jadi adai laki adai nampaknya adai di tubuh mamak dan sedang hidup. Ya. Agamo laki agamo nampaknya agamo di perilaku tubuh dan sedang hidup. Ajan pisah jo lai sampai letaknya tubuh adai je tubuh agamo gua. Ulangi Mak, adai agamo? Adai Ya. Nampaknya perilaku orang beradai kan di tubuh dan sedang hidup. Ya. Itu ya adab. Adab. Nampaknya perilaku orang beragama kan di tubuh dan sedang hidup juga. Cuma di dalam bahasa Indonesia dalam tafsir kan ini diganti dengan adab. Ya. Ya. Kalau balian stek bah. Adab perilaku. Wa atiullaha wa atiur rasul uli amri minkum. Ikuti perintah Allah, turuti perintah Nabi. Kan itu maknanya. Coba lihat bahasanya. Gak kasaan stek. Salah hadai ke tonalah, salah hadai ke Nabi ke neraka enggak? Ya. Hah? Ya. Amak dapat tulisan dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi melalui Profesor Yulizar Yunus. Alah profesor ya? Dan Deseni Win. Ya. Adat dan agama adalah akan dicerminkan tindak tanduk laku parangai pi kurenah baso basi sopan santun akhlak budi pekerti seseorang manusia ketika dia hidup.
Cuma di pandangan nenek mama hari ini tidak sampai kaki Anda. Nan ada caro-caro koko memang ada selingkah nagari ya. Ada sewatang panjang. Iya, betul. Caro menyapui marapulai, caro segala macam Itu beda-beda, baragam. Baragam. Kok ada selingkah nagari juga ada sewatang panjang kok. Tapi nan ada pi parangai laku kurena sopan santun akhlak budi pekerti itu kan Al-Qur'an. Kalau tidak ada sama nada namanya dong. Itu dia. Tetap berujukannya Al-Quran. Oh, Al-Quran. Langsung neraka Wak sama-sama. Langsung neraka sama-sama. Aduh, masalah. Iya. Kalau ada selingkah negari itu jelas kearifan lokal yang berada di negari. Iya. Itu caro-caro. Ada sebatang panjang juga seperti itu. Berlaku untuk seluruh Sumbar. Kini umpamanya kita orang pek jenis, kita pek suku, kita pangulu, kita panam pekuburan kan sama seluruh Minang tuh. Ya. Itu ada sebatang panjang tuh. Rujukan utamanya tetap Al-Quran. Tetap Al-Quran. Makanya Sara mengatur ada memakai. Apapun yang dikatakan oleh Sara, orang adat akan tetap memakai. Si muncak mati terambau kaladang membawa ladi yang luku lapau keduanya. Ada jo Sara di Minangkabau ibarat awu jotab yang sanda menyanda keduanya. Layat kuliah sastra Indonesia. Kato sanda menyanda kita sawalah atau semua katang? Semua katang, Pak. Kenapa orang kini berpaham masih menyanda jo adek kagamu? Mestinya Ini sanda menyanda laziman walazimi antara perilaku beradek dengan perilaku beragama memang itu. Cuma laiko hadora sopreso tu hari kini ndak ditanamkan saja di rumah dari rakyat. Contohnya nan tadake ko sebut dia mak. Lah jalehan nak gadihnya baru muampe tahun ko mengangkang. Ndak batarati dua-duanya. Dulu pas apa ya? Malu nampak. Kini bapa biar. Ketika anaknya berumur 6 tahun, lalu omnya di halaman, om lalu, mamaknya lalu di halaman, om lalu, kisbay om cek. Goyang ini om cek, anak gadi disuruh apa goyang lekek mamak kandungnya. Aku kini pikiran goyang, beri maaf mak. Kan ada perubahan zaman, Mak. Hah? Yang abadi itu ada perubahan, ada berubah. Iya. Perubahan itu. Kalau ndak ikut perubahan itu ndak keren loh, Mak. Ndak keren ya. Ndak modern katanya. Iya, tapi berubah karena nelo lah, jangan berubah karena buru. Apa yang Mak katakan tadi mesti kita menjapuk dan tertinggal, Mak. Itu kuncinya. Manganan nan talupoh. Sadonyo tu, mengampuangan nanta serak, menjapuk nanta tinggal, memilihi nanta cicie, mau musang mempabarui, melantai nan lapua, menyilam nan lului, meminteh nan nyui, itu sukara jua andaknya. Baik, bagi seorang Mak Katik yang hari ini sudah berumur lebih 70 tahun, tentu apa yang beliau sampaikan, nilai-nilai yang pernah beliau alami dalam konteks kearifan lokal, adat Minangkabau, tentu tidak kepada beliau sendiri lagi. Kenapa begitu getol? Tentu juga ini akan menjadi warisan keilmuan, pengetahuan, dan adab pemakaian sehari-hari dalam prosesi kehidupan di seluruh sektor kehidupan hendaknya. Seperti itu, Mak, yang Amin, harapkan. ya. Amin. Demikian bincang kita dengan Mak Katik. Kita ke topik yang lain pada sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mak.